Pemirsa, pemerintah memprediksi 44 juta orang lebih akan pergi berlibur di akhir tahun ini. Padahal tahun 2023 mendatang, resiko resesi ekonomi menghantui di mana perekonomian akan sulit. Lalu, apakah ancaman resesi tidak dikhawatirkan oleh masyarakat di momen liburan ini? Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Libur akhir tahun menjadi momen bagi masyarakat untuk pergi liburan ataupun pulang kampung berkumpul dengan keluarga. Tentunya untuk bepergian di libur akhir tahun memerlukan uang yang tidak sedikit. Padahal di tahun 2023 mendatang, Indonesia dibayang-bayangi ancaman resesi ekonomi. Lalu apa kata fakta? Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali menyebut bahwa ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, bahkan akan masuk jurang resesi di 2023. Secara sederhana, resesi terjadi pada saat perekonomian di suatu negara memburuk yang ditandai dengan pengangguran meningkat, pendapatan berkurang, daya beli masyarakat menurun, lalu bisnis lesu, pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal, dan produk domestik bruto negatif. Jadi kita tetap perlu mewaspadai meskipun ekonomi Indonesia perkiraannya masih tumbuh positif di kisaran 4,3% tahun 2023, efek terjadinya ancaman resesi global bisa menurunkan pendapatan. Jadi pendapatan masyarakat, misalnya dari gaji pokok, termasuk pencarian lapangan kerja bisa menjadi semakin sempit. Angka pengangguran bisa meningkat lagi. Dan ketika masyarakat kehilangan pekerjaan, sangat rentan jatuh di bawah garis kemiskinan. Meski resiko resesi ekonomi diprediksi akan mencuat, namun faktanya akhir tahun ini masyarakat akan tetap pergi berliburan. Pemerintah bahkan memperkirakan angka yang cukup besar, yaitu 44 juta orang lebih akan pergi liburan. Dan mereka yang pergi berlibur didominasi kendaraan pribadi sebesar 28% menggunakan mobil, lalu 16%-nya menggunakan sepeda motor, dan juga transportasi umum masih menjadi pilihan meskipun harganya melonjak, yaitu ada 11% menggunakan bis, lalu 13% menggunakan kereta api, dan 11% lagi warga menggunakan pesawat. Kalau kita melihat rata-rata penumpang di tahun ini mungkin hitsnya itu bisa mencapai sekitar 34.000 tadi ya. Di tahun lalu itu hitsnya itu mencapai sekitar 25 sampai dengan 27.000. Jadi memang terjadi peningkatan. Lalu berapakah biaya yang dipersiapkan bagi mereka yang ingin bepergian mengisi libur akhir tahun? Ini mau liburan kemana sih? Oh ya, hari ini kami mau liburan ke Bandung. Berapa budget yang dikeluarkan untuk semuanya? Oke, dia bergantung kepada bilangan hari. Macam kami ada berlibur dengan acaranya hampir 8 hari, jadi hampir 15 juta rupiah. Prediksi tahun depan itu akan ada resesi ekonomi global. Iya. Nah, ada kekhawatiran nggak sih? Iya, sedikit ada kekhawatiran, tapi kita kena rancang lah sebagai rakyat mana-mana negara pun kita kena merancang perbelanjaan. Budget yang dikeluarin tuh untuk berlibur tuh kira-kira biasanya berapa nih? Tergantung ya. Sekarang aja nyari akomodasinya, saya mesti nelpon beberapa hotel sekarang lagi penuh kayaknya. Karena kita banyak, ya, mesti cari room yang agak besar, nggak bisa. Tahun depan diprediksi akan ada terjadi resesi nih. Ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Karena masih ada kerja, terus tabungan, kayaknya kalau persiapan secara khusus sih nggak ada. Oke, tapi maksudnya mungkin apakah di hold dulu nih untuk liburan atau gimana gitu, ada nggak Pak? Kalau buat saya nggak sih. Libur akhir tahun tentu harus bersiap merogoh kocek lebih dalam.
harga tiket kereta api naik bisa 2 kali lipat jika mengacu dari tarif batas bawah ke tarif batas atas. Seperti kelas ekonomi Jayakarta, tarif bawah Rp110.000, tarif atas Rp300.000. Sementara tiket pesawat juga naik hingga 30%. Seperti penerbangan Jakarta-Bali berkisar 1,1 juta hingga 2,8 juta. Kenaikan juga terjadi pada tiket bus dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni naik Rp50 hingga Rp80.000. Tidak sampai di situ, harga reservasi hotel di libur Nataru kali ini juga mulai naik hingga 20%. Apa sih yang dipersiapin, Kak? Menabung sih, terus sama ya kebetulan aja kemarin ada keluarga yang meninggal, jadi kalian pulang kampung. Mungkin kalau tahun depan nggak bakal pulang kampung. Ya, ini kan bukan liburan, Mbak, ya. Ya ini kita ada keperluan untuk dari segi ekonomi, kemungkinan nanti kita bisa atur lagi supaya bisa mencukupi keluarga. Lalu bagaimana resolusi keuangan yang tepat agar liburan tahun ini tidak membebani keuangan tahun depan? Udah tahu mau resesi tahun depan, asik liburan. Nah, buat saya, kalau saya ditanya seperti itu, saya akan bilang bahwa tidak apa-apa Anda pergi berlibur di tengah ancaman resesi kalau memang dananya sudah disiapkan dari jauh hari, sudah Anda jatahkan dari jauh hari, maka liburan itu bijak-bijak saja. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu kita mau pergi liburan di bulan Desember, kita tidak siapkan dananya dan kita hanya mengambil dananya dari rekening tabungan kita. Kalau rekening tabungannya masih ada uangnya, yuk kita pergi liburan. Kalau nggak ada uangnya, kita nggak usah pergi liburan. Maka buat saya itu menjadi tidak bijak. Kalau kita tahu apa yang kita cari di liburan tersebut, maka biasanya kita bisa fokus mengeluarkan uang lebih banyak untuk hal yang kita inginkan tersebut, tapi yang lainnya bisa kita tekan, bahkan mungkin sedikit lebih ekstrim nekannya kalau memang betul-betul kita ingin mencari apa yang bisa kita tekan. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya untuk keluarga atau untuk orang yang liburannya adalah identik dengan kulineran, ya sudah, jangan cari transport yang terlalu tinggi harganya, jangan cari penginapan yang terlalu mahal harganya. Isu resesi ekonomi global seakan tak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk tetap pergi liburan di tahun depan. Menurut hasil survei platform pelayanan tiket online menunjukkan dari 450 responden, 80% diantaranya tetap berencana untuk pergi liburan di 2023. Mereka yang berencana traveling di 2023, 62%-nya memilih destinasi domestik, sementara 44%-nya mengkombinasikan antara destinasi domestik dengan internasional. Meskipun terjadi ancaman secara global, kita masih memiliki banyak sekali potensi wisatawan domestik dan terbantu juga oleh adanya pemulihan dari sisi mobilitas. Jadi masyarakat yang sudah bosan selama 2 tahun berada di rumah mulai mengeluarkan uangnya dari simpanan, melakukan belanja yang berkaitan dengan rekreasi, pertumbuhan perhotelan, restoran itu double digit atau di atas 10%. Pada kuartal ketiga 2022. Itu menunjukkan bahwa sekarang sudah masa rebound. Karena salah satunya adalah justru ketika terjadi tekanan ekonomi, masyarakat membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan rekreasi. Ini adalah efek ekonomi terhadap psikologi. Ancaman resesi faktanya belum menimbulkan kekhawatiran di tataran mikro. Daya beli masyarakat masih baik, termasuk dalam pergi berliburan. Namun prediksi resesi tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, mulai atur keuangan Anda dengan bijak. Saya, Raisa Nadia dan juru kamera Ade Ahmad. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.